datang di YouTube channel kami di United in Messiah. Dan saat ini kita memasuki konten yang sangat luar biasa, yaitu kesaksian hidup dari seseorang, yaitu artis. Dan sebelum saudara dan semuanya melihat tayangan channel kami, boleh silakan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa tuh pencet lonceng itu yang ada di sebelah atas itu. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian luar biasa di mana dia adalah seorang artis ya. Ya, dia artis di TV swasta, sinetron, filmnya Office Boy, and then Dia sangat dulu tuh terkenal. sekarang dia lagi ya. main film Judulnya dari karya Hanung Bramantio dengan judul Surga Yang Tak Dirindukan. Belum rilis ya? ya belum sih. Satu dari Oli Mendes. Lu Ramai ada 1 juta orang di sini. ada sampai seluruh muka bumi juga ya. Dan kita mau membuka kesaksian ini. Katanya Olin ketemu dengan Tuhan, melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Gimana sih kesaksiannya? Kan semua pemirsa udah tahu nih kalau Olin tuh adalah artis. Iya, dancer mungkin. Ya, adalah yang dikenal, Ya. ya kan? Sampai detik ini Tuhan pakai di sinetron, di Sinetron, perfilman. Jadi waktu mengalami Tuhan itu gimana? Aku mulai karir sebenarnya dari tahun 95. Dari tahun 95 itu sudah mulai dulu punya album Rohani sama salah satu Rema Record, sebut aja langsung Rema Record. Itu 9 album Rohani waktu itu. Lumayan, main banyak. Dulu masih zamannya masih kaset, Iya, belum iya, kayak iya. sekarang gitu. Terus akhirnya dari situ mulailah masuk ke sekuler, punya album tapi lagu-lagu sekuler, lagu-lagu lama, cuman tidak terlalu meledak banget karena udah ada pasarannya, Yudisara, Mbak Yunet. Terus ada kayak gitu, akhirnya masuk ke dunia presenter, gosip, terus masuk lagi akhirnya menuju ke sitkom itu yang happening sekali, Office Boy. Berapa episode itu? Banyak itu sekitar 800 episode lebih. Waduh, 800 ya. 800 di zamannya ya. Dulu tuh aku sempat pelayanan bareng di salah satu gereja, Singar, terus udah kayak gitu masuk ke situ ya. Ada beberapa yang secara mungkin manusiawi aku fondasinya belum terlalu kuat. Akhirnya masuk ke sitkom itu mulai agak sedikit congkak. Pada saat itu ngetop sekali sitkom itu dan mostly Setiap hari kan bukan Setiap ya? hari. setiap hari, dan rata-rata itu artis udah pada main di OB, dan bukan kita yang minta, tapi malah beberapa Bintang diva tamunya mereka ya, yang ya. minta, gue mau dong main di OB gitu, saking memang pada saat itu happening dan diidolakan sekali. Salah satunya Krisdayanti waktu itu pingin banget main di OB. Nah terus udah kayak gitu sampai akhirnya singkat cerita masuklah, karena aku belum terlalu kuat kan ininya, fondasi iman aku pada saat itu. Akhirnya masuklah namanya dunia perdugeman. Wow, gitu kan, duit banyak ya kan. Oh, dugem tiap hari. Senin bisa dibilang kala-kala hari Tuhan ya, tuh Senin ketemu Senin gitu aja Oh, terus. ya? Tiap hari Oh. sampai akhirnya aku yang dari Kayak datang. absen ini Kayak ya. absen. Absen PNS kan tiap hari. dari yang kita masuk bayar sampai udah member face, dari yang datang ke sana pakai high heels sampai sandal jepit juga boleh Wow. masuk. Saking tiap Kayak punya hari rumah ya? kayak punya rumah, member face. Akhirnya udah kayak gitu tetap lah ya, maksudnya dunia perkelabingan itu tetap dijalani sampai akhirnya punya pasangan pun pada saat itu punya pacar tidak seiman. Makin deh udah ngerti deh pada saat itu, aduh hidup gue kayaknya aku baru sadar gini banget ya nih gitu kan. Sampai akhirnya aku punya pasangan di Bandung, aku ikut di Bandung pun tetap clubbing. Sampai waktu itu ada callingan syuting, Lin kita syuting jam 1 siang waktu itu, karena udah ditegur Tuhan nih sebenarnya nih, udah ditegur Tuhan kena waktu itu liver masuk tuh ya kan, Kecapean tuh ya. kecapean, terus minum tiap hari, udah nggak seimbang kan, tidur kurang, kena tuh sampai diledek-ledekin, oh harus ini infusnya nih minuman keras nih biar sembuh, sampai digitu-gituin pada saat itu. Udah tegur Tuhan pokoknya, masih juga kali kata Tuhan, Nggak jerah ya. ini perempuan ya gitu kan. Akhirnya tiba-tiba dari Bandung mau syuting ke Jakarta, posisinya itu dari callingan syuting tuh 2:30, antar aja lah aku bilang gitu, jam-jam 1 lah, karena
kan malam habis clubbing kan. Aja lah mampir-mampir dulu gitu, berasa Michael Schumacher ya kan. Pergi dulu ke PVJ apa ngopi-ngopi ya kan. Bisa show lah ya. Pasti bisa show. Kalau kata Bunda Dorce, show. Akhirnya pas pas pulang ke Jakarta tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, itu mobilku muter-muter sendiri. Wow. Gitu. Duk. Nah, kalau orang bilang katanya ya nggak tahu ya, ini aku tiba-tiba keinget waktu masa kecil. Masa kecil, visual, tiba-tiba visual, wow kecil begini apa segala macam. Aku nggak tahu aku harus berbuat apa karena kebetulan kan mobilku matic kan. Kalau mungkin kalau manual masih bisa dimainin giginya apa segala macam kalau mau kepelintir apa. Nah ini nggak bisa kan. Aduh Tuhan, kok ngomong gimana ya gitu. Itu di otak aku. Terus aku cuman ada yang bisikin teriak Tuhan Yesus. Udah aku cuman Tuhan Yesus tolong. That's it. Cuman begitu tiba-tiba aku kepein itu mobil udah nabrak posisi jalan 2 kali dan itu memang digadang-gadang sering banget terjadi kecelakaan di kilometer itu. Oh iya, Sering itu iya dan mostly pasti siang. Jarang gitu kita dengar kayak kecelakaan di Cipularang itu malam. Rata-rata yang mau tergelincir itu rata-rata siang sampai kan. tabrakan yang Beruntun itu mostly siang. Ke istrinya. Iya, Saiful Jamil pun Saiful kalau Jamil. nggak salah itu pagi menuju siang ya gitu. Jadi itu emang udah kayaknya emang udah rawan daerah situ. Set muter itu aku nggak kebayang sih, aku udah cuma gini, wah abis nih gue, abis nih karena aku cuma lihat spion juga salah satunya, takut disikat dari belakang kan, takut tabrak karena muter-muter sendiri kan. Begitu aku teriak Tuhan Yesus tolong, terus aku kepein itu yang dari nabrak muter-muter terus nabrak sisi kanan jalan, supir ini tiba-tiba entah kenapa langsung ke kiri walaupun bemper udah copot, bemper depan di belakang dan posisi aku jurang kiri, itu posisinya pas banget berhenti. Kebayang nggak itu kalau misalkan tiba-tiba guling, duk udah nggak di sini gitu. Iya. Gitu dari situ udah langsung ampun Tuhan ya, udah ampun udah mulai nggak berani lagi clubbing tiap hari apa, udah nggak berani, udah kapoknya. Itu tahun berapa itu 2000 kalau nggak salah 2011 ya, 2011. jadi Tuhan berikan kesempatan lagi hari itu karena pada saat ditegur sama Tuhan masuk padahal udah dibilang jangan minuman keras ya, nggak boleh, kalau udah kena liver tuh bahaya karena once ini bisa hepatitis kan. apa tuh yang bisa dibikin orang mati, yang lever bengkak itu? Iya itu dari situ udah nggak berani. Dari situ aku udah nggak berani kayak ditegur Tuhan yang kedua kali lewat kecelakaan, mungkin kata Tuhan dicolek nggak sadar kan, nggak melek ya kan, nggak nengok nih, tempeleng dikit kali ya gitu. Gitu baru ampun Tuhan. Baru dari situ gua nggak mau lagi. Udah dari situ udah bisa dibilang nggak minum minuman keras lagi aja. Akhirnya dari situlah turning point-nya ya. Iya, Masa berbalik ke Tuhan. Betul. Tahu dulu kan mulai kan dari rohani ya. Terus akhirnya Tuhan izinkan untuk di public market. Betul. Sampai akhirnya waktu momen itu disitulah kembali lagi kepada Tuhan. Betul. Kalau nggak salah dulu Sisi sama Colin pernah satu panggung juga. Pernah pelayanan bareng dulu salah satu stasiun TV. Benar. Cuma saya nggak berhasil. Iya. Tidak konsen. Di kamera agak kamu. Tapi saya paling ujung. Kalau di Aksa kan bagus. Ini aku shadingnya aku tebelin kok. Jadi curhat. Karena memang pada saat itu juga aku orangnya tuh nggak gereja, jadi kayak mengandalkan kekuatan. Nah ini nih yang benar-benar harus di garis bawahi ya. Kadang kita tuh ngerasa secara manusiawi, gue bisa begini nih karena kemampuan gue punya talenta luar biasa apa segala macam. Tapi kita lupa yang ngasih talenta lo siapa kalau bukan gue, kata Tuhan gitu kan. Akhirnya di situ udah mulai ada roh congkakan nih, gereja pun udah enggak, baca Alkitab nggak pernah, doa apalagi gitu. Jadi udah yang kayak mengandalkan kekuatan sendiri. Sementara sebelumnya tuh yang rohani sekali kan sebelum aku terjun ke, aku nggak bilang dunia sekuler membuat aku jadi jadi lupa menjauh dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak menjauh, kitanya aja yang menjauh gitu. Jadi keputusan kita sendiri ya. Betul. Nah memang kan sebenarnya kan Tuhan juga bilang kan dahulu ya dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu gitu. Nah dari situ benar-benar Tuhan setelah itu Tuhan tegur lagi, di stop benar-benar OB pada saat itu. Masa? Jadi iya OB nggak lama, itu 2 minggu kemudian itu langsung di stop. Jadi benar-benar yang kayak aku baru realize, gila ya, ini nih bener kalau orang bilang, kalau orang bilang tuh lu jangan mengandalkan kekuatan sendiri nih, lu berserah sama Tuhan nih, apa yang lu punya tuh semua dari Tuhan lo gitu. Lo talenta lo, uang lo, kalau Tuhan bilang gua ambil
mau suami lo, istri lo, Tuhan juga bilang jangan mencintai sesuatu yang terlalu berlebihan. Karena Karena dimana cemburu. hati lo berada di situ harta lo. Betul, gitu. Dari situ akhirnya diambil sama Tuhan dalam segi pekerjaan ya, karena pada saat itu kan lumayan agak congkaknya Melebihi ya. melebihi gitu kan. Melebihi diva ya. Pasti masa enggak ya kan. Kerja yang dia Iya, Iya. Udah orang-orang kecongkakan itu ada pada saat waktu itu kita sempat satu panggung bareng waktu itu ulang tahun stasiun TV yang kita kerja di situ. Aku waktu itu mau baca nominasi apa mau pas off-air aku lupa di situ. Jadi satu ruangan itu ada Krisdayanti, ada Bunda Maya, rame-rame lah para diva. Terus buka pintu, hei gitu Krisdayanti, Mimi, foto Yulin, foto. Sementara kita yang ngefans kan, kita tuh ngefans banget tuh sama sitkom kamu gitu. Dari situ mungkin muncul Congkaknya itu ya, Bo. Gila, Diva aja ngefans sama gue gitu kan. benih-benih itu Benih-benih berarti. cumbu. Nah terus udah kayak gitu kan, karena obes syuting tuh everyday, kita nggak pernah tahu lingkungan luar bagaimana, segimana excitednya orang sama program kita. Jadi tuh sampai ada beberapa orang Malaysia dan orang Singapura tuh yang sampai ibarat kata tuh ngelihat proses syuting kita kayak gimana sih, saking mereka Itu kan ratingnya waktu itu teratas Iya, iya. terus ya. banget. Iya sih. Dan ditambah lagi waktu itu kita dari Indonesia mewakili untuk seluruh sitkom di Indonesia. Mungkin kita tahu ada Bajaj Bajuri Oh, iya, gitu iya. ya kan. Akhirnya kita bukan digadang-gadang, kita dikirim langsung dari Indonesia untuk di Asian Television Award yang diadakan di Singapura. Jadi kita mewakili. Tambah lagi loh congkaknya ya. Hari itu ya. Iya, Rasanya benar-benar gitu. di atas angin Bukan ya. lagi gitu. Sampai terakhir pun orang masih notice OB kan. Karena kita nggak tahu syuting tiap hari kan, Wel. Iya. Jadi nggak tahu yang gimana sih emang booming itu karena terus syuting. Tapi setelah waktu kamu tabrakan itu, kejadiannya apa lagi? Ya itu yang aku bilang, tiba-tiba nggak lama kemudian OB di-cut sama No, Tuhan. like kayak apa yang pas kejadiannya itu, mobil lu yang kebalik itu, Mm-mm. lu sempat ke rumah sakit atau gimana? Enggak, puji Tuhannya dalam keadaan aku tidak ada luka sedikit. Wow, dahsyat ya. Tidak ada luka sedikit pun. Karena pada saat itu udah yang pemikiran aku gila nih, gue habis ditabrak dari belakang. Karena kan logiknya adalah itu siang pasti orang ngejar waktu semua dari atas kan, ngebut semua Iya, tuh. pasti. Dan itu turunan. Ya. Kita nggak ngegas pun mobil kalau nyetir ya kan, mungkin ada yang tahu dan pernah nyetir daerah-daerah sana gitu, daerah dari Cipularang dari Bandung ke Jakarta itu kan turunan kan. Ya. Kita nggak perlu pencet gas aja itu Udah jeblok aja. udah turunnya kenceng banget gitu. Nah di situ tuh udah kayak wah udah habis nih, gua habis. Tapi ya itu lagi, balik lagi pertolongan Tuhan ya. Gue cuma bisa waktu itu cuma bisa teriak Tuhan tolong, that's it, itu doang. Tiba-tiba kayak Tuhan kayak nyuruh kepein itu giginya. Iya. Terus udah tiba-tiba muter sekali, posisi langsung di pinggir jurang itu. That's it. Jadi yang pertama nggak luka-luka. Gak luka-luka. Pertolongan pertama. Yes. Yang kedua, sinetronnya berhenti. Berhenti. Mungkin kita kadang-kadang suka mikir, aduh masalah lagi nih. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Iya. Tuhan punya rencana, benar. Jadi dari situlah lu balik lagi kepada Tuhan gitu. Betul. Dari situ mulai kayak oh iya benar. Lebih kayak gini ya. Akhirnya mau ngapain sih sombong? Apa yang mau disombongkan? Kadang tuh kita secara nggak sadar, manusiawi kita tuh merasa bahwa ya itu tadi ya, apa yang kita punya, apa yang ada di kita itu karena ini usaha gue gitu, ini karena kemampuan gue gitu. Tapi dia lupa bahwa apa yang lo punya itu campur tangan Tuhan, apa yang Ya, lo punya Tuhan itu yang semua cipta. dari Tuhan. Yes gitu. Jadi iya itu kadang kita secara manusia tuh nggak inget di situnya. Yang kita inget bahwa gue udah sukses sekarang. Nanti giliran kita udah jeblos baru teriak. Karena kan manusia suka gitu ya kan. Di atas lupa. Tuhan. Nanti giliran di bawah udah kayak Lu udah kayak orang-orang mau mencalonkan diri jadi anggota ya kan. Tuhan nanti kalau gue janji manis Iya, gitu. Janji Janji surga. Iya benar. Itu kan manusiawi kan. Ya dong, masa enggak? Terus setelah itu apa yang menjadi posisi lu yang final hidup lu kedepannya apa? Setelah kejadian tabrakan itu lu lakuin apa lagi nih? Ya yang pasti pada saat itu ya secara manusiawi minta ampun sama Tuhan Yes. ya. Dan akhirnya ya
kan Tuhan cuma bilang, Tuhan selalu bilang kan, gue nih cuma sejauh doa sama lo, ya lo teriak aja sama betul. gue, that's it gitu. Udah gue doa, minta ampun, terus juga ya pasti secara physically yang tadinya kan memang nggak boleh terlalu capek karena pernah kena liver kan. Di situ ya akhirnya dikasih lagi kerjaan yang gimana ya gue ambil gak ya, karena pada saat itu langsung dikasih Tuhan kerjaannya langsung di Turki, syuting di Turki gitu. Jadi Tuhan angkat lagi pelan-pelan di situ dan langsung masuk nominasi sebagai pendatang baru terbaik FTV waktu itu di salah satu stasiun TV, bukan yang punya aku itu. Pada saat itu lagi di Turki, lu dapat nominasi nih gini gitu. Dan waktu itu kita nggak bisa datang, aku nggak bisa datang karena masih syuting di Turki gitu. Jadi mereka buat pagelaran besar-besaran di stasiun itu gitu. Di situ ya aku bahwa sadar ternyata nih gue nggak bisa mengandalkan kekuatan gue, dan Tuhan tuh kalau sekali pulihin tuh nggak tanggung. Yes. Gitu. Nggak ada kata terlambat kok. Berkata tuh nggak ada, Tuhan nggak bilang udah dosa banget, udah nggak deh. Karena kalau manusia kan gitu kan, udah ngecewain gue, nggak mau deh, gue malu, aduh nggak deh gitu. Kalau Tuhan tuh nggak ada kata-kata gitu, gue udah ngecewain lu banget nih Tuhan, udah gitu. Dari situlah akhirnya Tuhan pulihin lagi dalam segi pekerjaan, malah diatur lagi sama Tuhan yang baik. Jadi dan dari situ sudah mulai bisa memilah-milah mana teman yang bisa, akhirnya makin kesini pun jadi bisa memilah mana teman yang memang bisa membawa kita jauh menjadi orang yang lebih baik, mana yang tidak gitu. Dan ya kan ada salah satu pastor juga yang aku ingat ngomong bilang bahwa lo tunjukin aja nih siapa teman-teman lo, gue kan bisa nentuin masa depan lo kayak gimana. 5 orang aja gitu, kita kan bisa nentuin masa depan lo duduk sama orang pencemooh, lo akan jadi pencemooh gitu. Lo duduk sama orang yang suka maling, lo akan jadi maling, nggak sampai gitu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke, puji Tuhan ya. Puji Tuhan loh, luar biasa loh. Terima kasih. Jadi ya Sampai- sampai detik ini kan kita lihat kayak pandemik begini ya, Tuhan masih pelihara Olin kan. Amin. Masih ada film nanti yang akan dirilis kan. Amin. Terus sutradara juga bagus lagi ya. Bagus banget. Mas Hanung itu. Yes. Jadi kita tetap doakan. Mungkin Olin ada kata-kata membangun gitu untuk teman-teman kita yang ada di sini. Ini aku lagi bukan concern nih. Ini dari beberapa minggu ini lagi di titik ini gitu. Jadi mungkin sama banget kayak yang sekarang lagi dibahas bahwa apa yang kita punya itu, apa yang kita raih itu bukan sepenuhnya kita gitu, tapi itu semua campur tangan Tuhan. Ingat aja itu bahwa sombong itu adalah akar dari kehancuran, itu aja. Dan yang kadang kan kalau kita mungkin sebagai manusia kan, Tuhan kok diginiin, jadi sebenarnya kita nggak sadar bahwa apa yang kita sudah tabur itu itu yang kita tuai. Jadi jangan pernah komplain, jangan pernah sombong lah sama apa yang kita punya, itu sih, itu aja. Perjuangan kita belum selesai ya. Betul. Tapi benar tadi, setuju, supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama, supaya kita tidak sombong juga dalam tempat yang sama. Betul. Cari pergaulan yang baik kan? Iya betul Cari kan. komunitas yang baik. Betul, seperti ini ya kan. Terus kita ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa, benar. Jadi cut ya. Nggak ada. Akhirnya mana ya? Susinya. Jadi sebelum kita tutup ini, terima kasih untuk Olin. Sama-sama, Dapat thank di you YouTube for channel inviting kita. me. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Welly yang sudah bawa Olin. Ya dong, ini kan maunya Tuhan. Ini maunya Willy. Kebetulan kita lagi ada jalanin untuk project like kayak kita mau ke panti asuhan. Ya betul. Dari situ ngobrol. Jadi gue pertemukan sama Sisi. Jadi ya tercetus lah ide ini Ya. untuk buat YouTube aja, biar semuanya terberkati juga dengan apa yang. Betul. Jadi ya jangan cuma mau dapat berkat tapi nggak mau memberkati. Betul. Karena kan banyak banget mungkin secara nggak sadar kita nih punya pengalaman hidup yang bisa jadi berkat buat orang lain gitu kan. Pengalaman hidup yang kita alami ini kayak aku mungkin baru realize sekarang, oh iya benar, dari kemarin kecelakaan itu ternyata Tuhan maunya gue begini. Oh ternyata
kalau gue misalkan bukan berantem ya, kalau misalkan ternyata Tuhan pisahin gue sama si orang ini pertemanan atau apa, berarti Tuhan maunya begini, oh ada maksud Tuhan yang indah gitu. Itu bisa kita sharing ke orang yang jadi berkat. Jadi sekarang Olin sibuk ngapain nih? Sekarang lagi film, kebanyakan lagi film sekarang. Jadi ya di kala pandemi ini memang kan kita agak sedikit ketar-ketir kan sebagai entertainer ya. Gimana nih gitu, kapan tayangnya nih, kalau posisi kayak gini apakah akan bioskop masih ada dan lain-lain. Cuman memang ternyata ya kita berharapnya 2021 ini beberapa karya yang memang aku sudah jalankan kemarin pas pandemi bisa boleh tayang lah gitu, walaupun mungkin dengan protokoler yang ada, karena kan biar bagaimanapun kita tidak bisa expect akan jutaan yang nonton ya, karena sekarang posisinya Tuhan lagi boleh izinkan ini terjadi, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting bisa dinikmati orang banyak dan jadi berkat, itu aja kan. Sama ini ya, pelayanan yang panti asuhan tuh. Oh iya, itu. Berikut ini kita akan kasih lihat Olin dan Welly juga ada untuk pelayanan di panti asuhan untuk memberkati banyak anak-anak. Yes. Berikut ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan. Halo, cantik sekali. Lagi ya. Wow. Hai, princess. Cantik sekali. Oh, jangan dipukul sayang. Cantik ya. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah